Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bagian halaman 76 ya. Halaman 76 bagian wa amma nasabuhu. Itu ya. 76 wa amma nasabuhu ya. Kemarin kita ngebahas tentang nasab Nabi dari bapak ya, dari jihad bapak. Nasab atau turunan silsilah Nabi dari jalur bapak kemarin itu ya. Sekarang bagian nasab turunan Nabi dari jalur ibu berarti gitu ya. Kita baca bareng halaman 76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi fahuwa sayyiduna Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Nasab atau turunan Nabi dari jalur ibu. Ini di akhir penjelasan kitab Tijan, musonif atau pengarang kitab ingin memberikan penjelasan, mengajarkan kepada kita tentang masalah keturunan Kangjeng Nabi dari jalur ibu dan dari jalur bapak. Kemarin sudah disampaikan kenapa kita harus tahu turunan nasab ini, karena mengetahui masalah turunan ini nggak main-main ya, termasuk kita juga ya. Kita juga harus tahu siapa keturunan kita ya. Dan nanti juga kepada anak-anak kita, kita pun harus memberitahukan keturunan kita. Jadi anak-anak kita dikasih tahu, ini turunan kamu ya. Jadi paling nggak kemarin kalau anak orang yang tahu turunan, minimal dia pasti mendoakan ya. Kalau turunannya nggak tahu, mau gimana kirim Fatihah atau ya, kakeknya nggak tahu, ibunya misalnya nauzubillah ya. Tapi kalau tahu mah minimal dia kirim Fatihah, mendoakan. Syukur-syukur nantinya mau jalan ya. Kalau tahu mah turunannya ini, makamnya di sini ya, paling nggak dia mau jarah ya. Setahun sekali mah kali lebaran ya, dia mau jarah ya ke turunannya, ke karuhunnya ya. Paling enggak tadi ya dia baca Fatihah ya. Dan orang yang tahu keturunannya apalagi sampai 7 turunan, maka dijamin bakal bahagia, kaya, senang ya. Orang yang tahu turunan ya sampai 7 turunan ya, dijamin orang itu bakal kaya, bakal bahagia, bakal jadi orang sukses, bakal jadi orang yang besar ya, kalau dia tahu keturunannya sampai 7 turunan. Kenapa? Karena tadi orang yang tahu keturunan pasti doain, orang yang tahu turunan pasti mau jarah ya, mau jarah. Termasuk ini kita yang suka jarah ke wali-wali kemana ya, kayak besok kita jarah ini ya, jangan lupa hari Senin kita jarah. Sebelum jarah kemana-mana, orang tua dulu jarahin ya. Awas jangan sampai lupa ya. Kalau jauh nggak apa-apa ya. Kalau jauh mah kirim Fatihah aja ya. Kirim Fatihah buat almarhum bapak, almarhum ibu, kirim Fatihah. Misalnya hari Senin kita berangkat, nah habis subuh lah ya. Habis subuh hari Senin kirim Fatihah dulu ya, untuk ibu, untuk bapak. Ngedoa minta diselamatin, kita mau jarah ke waliullah, ke Pamijahan, ke Miftahul Huda gitu ya. Kalau yang jauh, tapi kalau yang dekat mah ke makam dulu ya. Kalau yang dekat nih makamnya ya, jarah dulu ke makam ya. Karena kalau nggak begitu nanti kita sampai di makam wali nanti diketawain sama walinya. Kita jauh-jauh ke Pamijahan ya, mau jarah, mau nyari barokah, mau tawasul, nyampe Pamijahan sama si Abdul Muhi kita ditawain nanti ya. Kalau kita nggak jarah dulu ke orang tua, nggak baca Fatihah dulu ke orang tua, apa kata wali?
mau ngapain minta-minta barokah ke saya gitu ya. Barokah kamu itu ada di orang tua kamu. Ridho Allah bi ridol walidain. Ridho Allah ada di ridho orang tua. Nggak ada di ridho wali, nggak ada. Nggak ada ridho Allah ada di ridho wali, nggak ada. Ridho Allah ada di ridho Syekh Abdul Muhi, nggak ada. Tapi ridho Allah ada di ridho orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia ya. Karena orang tua kita yang udah meninggal dunia juga kan nggak meninggal. Dia tahu kalau kita jarah. Dia ngelihat kelakuan kita sekarang di dunia, tahu dia. Jadi kalau kita jarah, kita berbuat baik, orang tua kita juga ngedoain, seneng ke kita, ridho ke kita. Kalau orang tua kita ridho, atau Allah bakal ridho. Apa yang menjadi hajat kita dikabul sama Allah, karena Allahnya udah ridho gitu ya. Jadi penting kita tahu nasab, yaitu ya minimal kita nanti ngedoain jarah, dan orang yang tahu keturunannya dijamin bakal menjadi orang yang besar, orang yang sukses, orang yang berhasil. Maka penting ke anak-anak kita kasih tahu, ini turunan kamu, ini kakek kamu, jarahin, dijarahin. Kalau punya uwa, punya mamang, punya bibi, sampaikan, kasih tahu ini kuburan uwa kamu yang udah meninggal, ini adiknya bapak, ini kasih tahu semua anak-anak kita ya. Ya minimal setahun sekali dia mau jarah ke kakeknya, ke uwanya dari arah bapak, arah ibu gitu ya. Pokoknya kalau jauh mah patihain aja ya, paling gak dia tahu ya. Jadi kalau yang jauh mah patihain, minimal dia tahu dulu ya, tahu bahwa ini binnya ini uaknya, pakdenya, budenya gitu. Jadi paling gak setiap malam Jumat sekali ditawasuli gitu ya. Jadi supaya begitu ya. Maka di sini juga kita dikasih tahu nih nasab Kangjeng Nabi gitu ya, nasab Kangjeng Nabi. Tapi selain itu kepada Nabi supaya kita tambah cinta ya, tambah mahabbah. Jadi tahu turunannya ya. Bareng dulu kemarin halaman 75 yang dari keturunan dari ayah Nabi ya, dari bapak Nabi, kita bareng halaman 75 itu ya. Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putranya Hasim putra Abdi Manaf putra Qusay putranya Kilab putranya Murrah putranya Ka'ab putranya Lu'ay putranya Golib putranya Fihir putranya Malik putranya Nador putra Kinana putra Hujaimah putra Mudrika putranya Ilyas putranya Mudor putranya Nizar putranya Ma'ad. Udah sampai Ma'adin ya? Mana Adnannya ini? Oh di bawah itu ya. Ma'ad putranya Adnan, halaman 76 itu ya. Sampai Adnan ya. Itu adalah keturunan Nabi yang soheh. Soheh itu artinya yang kuat. Para ulama ahli nasab yang menyepakati bahwa keturunan Nabi yang paling diakui lah secara ilmu ulama sejarah sampai Adnan. Sedangkan dari Adnan sampai Nabi Adam, nah itu jalurnya ada yang tahu, ada yang mencatat, di kitabnya juga ada. Tapi sebagian ulama kurang inilah gitu ya. Jadi yang sangat kuat mah sampai Adnan aja katanya. Yang sampai Adnan mah banyak diperdebatkan. Jadi jalurnya itu ada yang nyeklok, ada yang ya gitulah gitu. Jadi kita cukup wajib tahunya sampainya aja ya, sampai Adnan gitu ya. Tapi ingat, Kangjeng Nabi itu tetap keturunan Kangjeng Nabi Adam. Ya tetap ya. Sama kayak kita juga keturunan Nabi Adam, sama kita juga ya. Cuman kan kalau diurut kita nggak tahu ya kemana. Karena
sumbernya, bongkotnya Abul Bashar, yaitu Kangjeng Nabi Adam. Ya, semua manusia di alam dunia ya keturunan Nabi Adam, Siti Hawa. Ya, sama Nabi Muhammad kita juga sama. Kita juga sama semuanya keturunan. Kita ini keturunan Nabi sebetulnya ya. Kita ini keturunan Kangjeng Nabi Adam. Kita keturunan Nabi kita tuh ya. Tapi tahu keturunan ke 1000 apa ke seberapa ya, nggak tahu ya. Nah itu dari ayahnya. Kemudian sekarang dari ibunya. Kalau dari ibunya mah Kangjeng Nabi putra Siti Aminah. Kalau ibunya mah ya Siti Aminah itu putrinya Wahab. Wahab putra Abdi Manaf. Abdi Manaf putra Juhroh. Juhroh putra Kilab. Nah, halaman 77 itu ya. Fatajtami'u ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Kilab. Maka bertemu keturunan dari jihad ibu dan jihad bapak di kakeknya yang bernama Kilab. Jadi ketemu di Kilab itu ya. Tadi kan yang dari bapak Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Abdul Muthalib, Abdul Muthalib putra Hasim, Hasim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Kusoy, Kusoy putra Kilab. Nah itu kan Kilab gitu ya. Dari bapak Kilab, dari ibu juga Aminah putri Wahab, putra Abdi Manaf, putra Juhroh, putra Kilab. Nah Kilab juga. Jadi dari ibu dan dari bapak ketemu di kakeknya yang kelima, namanya Kilab. Oh ya, namanya Kilab. Jadi berarti Kilab punya anak 2. Berarti gitu ya. Enggak, bukan 2, maksudnya yang di sini aja, yang kita ngejelasin yang di sini ya. Jadi Kilab 1 anaknya Juhroh. Yang pertama Juhroh ya. Yang kedua anak Kilab itu Kusoy. Gitu ya berarti ya. Jadi Kilab punya anak Juhroh dan Kusoy. Kalau Juhroh kesononya ke ibu Nabi, ke Siti Aminah. Kalau Juhroh. Tapi kalau Kusoy kesononya ke bapak Nabi. Nah itu berarti ya. Jadi ketemunya tuh di Kilab gitu ya. Jadi ada Juhroh, ada Kusoy. Juhroh punya anak Abdi Manaf, punya anak Wahab, punya anak Siti Aminah. Nah gitu ya. Kalau Kusoy, Kilab punya anak Kusoy, Kusoy punya anak Abdi Manaf, Hasim, kemudian Abdul Muthalib, kemudian Abdullah. Nah gitu ya. Jadi berarti Nabi mah ya keturunannya sama berarti ya. Masih satu saudara ya. Masih satu kakek, buyut ya. Satu buyut yaitu Kilab ya. Ibu dan bapak Nabi dari satu buyut yaitu Kilab gitu ya. Seperti Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Nah, itu teh asalnya satu nabi yaitu Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim ke atasnya ya. Dari kemarin tuh Nabi ya dari Nabi Ismail, dari Nabi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nabi Ismail ke bawahnya kan Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi dari Ismail. Kalau Nabi Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Nah, jadi Yusuf sama Nabi Muhammad sama-sama dari Nabi Ibrahim gitu ya. Sama kayak ibu Nabi dan bapak Nabi sama-sama dari Kilab gitu ya. Jadi satu turunan. Kita banyak yang begitu ya, yang nikah sama saudara kalau di ke atasnya menyambung gitu ya. Banyak. Ya mungkin ini untuk menjaga kehormatan atau kebaikan atau darah dari keturunan mungkin gitu ya, supaya nggak kecampur dengan darah-darah keturunan lain mungkin gitu ya. Karena emang keturunan udah bagus gitu ya, jadi udah aja dah nikahin sama saudara lagi gitu. Mungkin gitu ya. Bukan berarti nggak boleh nikah sama orang lain, bukan ya. Dan batasannya itu ya yang disebut mahram ya. Batasannya itu kan sampai
Kalau adik kakak nggak boleh nikah ya. Terus keponakan sama mamang, paman nggak boleh nikah kan ya. Bibi sama bibi kita nggak boleh nikah, itu kan masih mahram disebutnya ya. Nanti batasannya itu sampai anak bibi itu ya udah boleh ya. Kalau sepupuan ya, kalau sepupuan udah boleh kita nikah ya. Sepupuan, saya punya teteh, saya punya kakak, anak saya sama anak kakak saya, nah itu udah boleh nikah. Itu ya, itu namanya sepupuan ya. Nah, sepupuan begitu ya. Anak saya dengan anak kakak saya itu udah boleh nikah, atau anak saya dengan anak adik saya misalnya gitu ya, sepupuan. Nah, itu di situ udah boleh itu ya. Jadi batasan mahram di situ berarti ya. Batasan mahram itu di situ. Yang boleh dinikahi yang tidak batal, yang batal wudu gitu ya, batal wudu. Jadi Nabi juga sama ya. Nanti bertemunya di kilab ya, di kakek yang kelima. Penjelasan. Nenek moyang Nabi dari jihad ibu dan jihad bapak bertemu di kakek yang kelima, yaitu kilab. Ini berarti nasab beliau sangat terjaga. Nah ini ya, sangat terjaga dari sifat-sifat kotor, bukan hasil perjinahan atau sipah. Sipah itu artinya nikah di zaman jahiliyah yang tidak berdasarkan Islam. Sipah namanya. Jadi di zaman jahiliyah makan ya, apa itu kalau di rawi itu, taroku sipah palam yusibuhum aru min adami wa ila abihi wa ummi. Itu apa, Sarafal Anam itu ya. Jadi maulid itu ya, ada itu ya, diba ya kalau nggak berjanji itu ya. Taroku sipah, jadi Nabi mah nggak ada sipah, keturunan Nabi mah. Sipah itu apa? Bukan sipah ya. Kalau sipah mah bagus. Si ya obat itu mah. Ini mah pakai H. Sipah ya. Sin sipah. Sipah itu adalah cara berhubungan atau pernikahannya orang-orang jahiliyah dulu gitu ya. Gimana orang jahiliyah itu? Kalau orang syariat Islam yang dibawa oleh Kangjeng Nabi mah, satu laki-laki boleh menikahi paling banyak 4 perempuan. Sebutnya poligami ya. Ini syariat Islam yang dibawa oleh Kangjeng Nabi. Kalau sipah orang jahiliyah, satu wanita menikahi lebih dari 1 laki. Nah itu sipah tuh begitu. Satu wanita ya, bukan 1 laki-laki. Satu wanita kadang suaminya 5, suaminya 10, kayak WTS jadi gitu ya, kayak PSK ya, kayak wanita malam jadinya. Nah, itu namanya sipah. Kalau begitu keturunan nggak terjaga kalau dengan sipah. Tapi kalau dengan poligami keturunan kejaga dengan poligami. Contoh poligaminya siapa ini? Soalnya kalau mau nyontoin saya ada Umi soalnya ya. Si Jahid aja lah biar nggak jadi perdebatan ya. Si Jahid punya istri 4, istrinya 4 ya. Istrinya tuh si Jenab, si Saro kan itu ya, si Halimah, Halimah ada, jangan Halimah, si 4 ya, istrinya 4 nih si Jahid. Nanti dia misalnya hubungan badan sama Khadijah misalnya kan, itu punya anak. Ditanya kan, ini bapaknya siapa? Jahid. Jelas ya, bapaknya Jahid. Nanti sama Saroh hubungan badan punya anak, bapaknya siapa? Jahid. Ibunya ini, bapaknya Jahid. Jelas keturunannya jelas ya. Kalau bapaknya 1 walaupun istrinya 4. Tapi kalau istrinya 1 suaminya 5, misalnya si Sarwiti, misalnya si Sarwiti kawinnya sama si Jordan, terus kawin lagi sama si Freddy misalnya ya. Kawin sama si Jordan sama si Freddy sama 5 orang, punya anak. Si Sarwiti lahir nih punya anak, anaknya 1. Anak siapa?
Soalnya lakinya 5, suaminya 5. Ini anak siapa ini? Anak yang lain anak siapa? Ini sipah namanya. Nggak jelas keturunan kan ya. Ini darah daging siapa kan itu nggak bisa dibuktikan oleh ilmu apapun secara biologis atau susah. Karena udah kecampur dalam satu rahim, dalam satu bibit beberapa sperma laki-laki. Kecampur itu mah ya. Kayak gini kali ya, kita punya sawah satu, ditanemin sama 5 petani kan gitu ya. Tanamin, nanti pas panen ini sawah siapa? Bareng-bareng aja nih, kacau ya. Gimana ngaturnya gitu, gimana ribet kan ya. Kalau sawah kali udah bareng-bareng, ini berempat karena kita yang nanamnya berempat. Nanti kalau dapat seton bagi 4. Lah kalau anak satu bareng-bareng misalnya ya, ngebaginya mau gimana ya? Ribet ya. Tapi kalau satu petani mengelola 4 sawah, jelas itu ya. Sawah ini dapatnya sekian, jatahnya si Anu, berarti yang punya Anu, saya kerjanya sama si Pak Haji Anu, sawah Pak Haji kan gitu ya. Tinggal jelas itu mah satu sawah, satu yang punya kan gitu ya. Walaupun yang ngerjainnya satu orang, tapi yang punyanya jelas ya. Saya kerja sama Pak Haji ini sawah-sawahnya. Nah sama kayak laki-laki yang poligami, istrinya 4 juga, keturunan jelas. Ini anaknya Khadijah bin Bapak Jaid, bapaknya 1, jelas semua. Itu namanya sipah. Nah Nabi mah dijaga itu. Kangjeng Nabi mah sampai Adnan gitu ya. Nggak ada yang melakukan keturunan Nabi itu perbuatan sipah, nggak ada gitu. Jelas keturunan Nabi mah ya. Maka semenjak Nabi Adam sampai ibu bapaknya semua menikah dengan syariat Islam ya, yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi semua dari Nabi Adam, para nabi, para rasul sampai kangjeng Nabi Muhammad, semua pernikahannya secara syariat Islam. Walaupun syariatnya beda-beda ya. Cara nikahnya beda-beda, tapi semua secara tuntunan agama Islam yang diberikan wahyu oleh Allah gitu ya. Jangankan di zaman nabi-nabi lain ya, di zaman Nabi Muhammad cara nikah beda-beda enggak? Sekarang nih kita nih zaman Nabi Muhammad ya, cara nikahnya beda-beda enggak? Hah? Cara nikah zaman Nabi Muhammad sekarang kita nih, cara nikah kita beda-beda enggak? Bukan adat istiadatnya, bukan. Cara nikah ininya, fikihnya, tuntunan fikihnya. Rukun nikah dah, rukun nikah. Ada berapa rukun nikah? Rukun nikah ada berapa? 1 pengantin laki-laki, 2 pengantin perempuan, 3 wali, 4 saksi masuk nggak ya? Lupa saya. Ada rukun, ada kewajiban, ada syarat ya. Nanti beda-beda ya. Ini yang rukun nih. Yang rukun itu pengantin perempuan, pengantin laki-laki, wali, ijab kabul 4. Ijab kabul 4. Penghulu, saksi, mas kawin enggak. Itu mah bukan rukun ya. Nah ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau mau nikah asal ada pengantin cewek, cowok, ada wali, terus ijab kabul sah. Udah gitu kata Imam Syafi'i. Tapi menurut mazhab Maliki, Hanafi, Hambali beda. Enggak make wali ge boleh. Menurut mazhab yang lain ya, enggak make wali juga sah. Enggak make wali sah. Enggak usah make wali ya, sah. Ada yang enggak usah make saksi, sah. Ini zaman Nabi Muhammad aja beda-beda ya, apalagi zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi tetap semuanya itu ngikutin syariat agama Islam, karena fikih mah biasa beda-beda ya. Fikih mah kan ya, ada yang habis wudu megang istrinya nggak batal, ada yang batal. Nah itu namanya fikih, nggak usah diperdebatkan. Ada yang puasa Ramadannya Kemis, ada yang Rebo, itu biasa, nggak usah diperdebatkan. Ada yang kunut nggak kunut, fikih itu mah biasa aja gitu ya. Masalah nikah ada yang harus pakai wali, ada yang nggak usah pakai wali, ada yang nggak usah pakai saksi, boleh itu mah. Yang penting semua punya ilmunya, punya keterangannya ya. Jadi apalagi zaman Nabi sebelumnya ya, syariat
nikah teh udah beda-beda lah, kita nggak tahu ya syariat mereka, tetapi yang jelas semuanya nggak ada yang sipah gitu. Semua ngikutin tuntunan agama Islam menurut syariat Kangjeng Nabinya masing-masing gitu ya. Lam azal angkul min aslabi tohirin, semua menikah dengan syariat Islam yang dibawa Nabi terdahulu sesuai dengan sabda beliau. Lam azal angkulu min aslabi tohirin ila arhami tohirat, sejak dulu aku pindah dari tulang iga laki-laki yang bersih kepada rahim perempuan yang bersih pula. Kemarin udah dijelasin. Jadi Kangjeng Allah itu yang paling pertama diciptakan sebelum menciptakan alam raya adalah nur Nabi. Ya, kemarin ya. Nur Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi pertama yang Allah ciptakan makhluk pertama yang Allah ciptakan itu adalah nur Kangjeng Nabi Muhammad. Sebelum Allah nyiptain alam semesta ya, laulaka lama khalaqtul aflak. Sebelum Allah menciptakan apapun, kalau bukan karena Muhammad, kalau bukan karena cahaya Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta, kata Allah gitu. Jadi berarti yang pertama diciptakan itu adalah nur Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, setelah nur Kangjeng Nabi Muhammad diciptakan, pertamanya nur Nabi Muhammad itu disimpan di tulang rusuk Nabi, di tulang punggung, apa itu tadi? Di tulang sulbi itu ya. Tidak ada di antara nenek moyang ya. Aku berpindah dari tulang iga ya, tulang rusuk berarti ya. Nah, pertama cahaya nur Nabi itu disimpan di tulang iganya Nabi Adam. Pertama itu ya, tulang iga Nabi Adam. Pertama itu ya. Pertama di punggung dulu ya, di tulang punggung ya. Di tulang punggung Nabi Adam, terus malaikat pada ngeliatin mulu kan ya dari belakang. Terus kata Nabi, pindahkan aja ke depan. Nah, dipindahin di dahi Nabi Adam. Malaikat jadi di depan pada dia ngeliatin cahaya Kangjeng Nabi karena cahayanya luar biasa indahnya kan gitu ya. Kata Nabi Adam, aduh saya jadi nggak kebagian ngeliat kan kalau di dahi mah kan itu ya. Orang doang, malaikat pada ngeliat, saya enggak. Dipindahinlah ke telunjuk Nabi Adam. Nah, makanya di sini mah jadi Nabi Adam bisa ngeliat ya. Jadi nurnya ditaruh di telunjuk. Makanya kalau lagi tahiyat kita sunat ya, ketika asyhadu alla ilaha illallah lihat telunjuk ya. Kan diangkat telunjuknya, lihat asyhadu alla ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Nah, kita pas ngangkat telunjuk ini isyarat bahwa Allah itu satu esa. Kita lihat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Kangjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kita ngelihat ke telunjuk karena dulu nur Nabi Muhammad ditaruh di telunjuk Nabi Adam. Itu sunnah ya kalau lagi tahiyat ya. Dilihat doang, dilihat sebentar. Nanti kalau udah ngelihat mah kembali lagi ngelihat ke tempat sujud. Kalau lagi sholat itu sunnahnya ngelihat tempat sujud ya, dari awal sampai akhir ya. Yang dilihat itu tempat sujud ya, jangan ngelihat kemana-mana ya. Kalau lagi sholat fokus ke tempat sujud, jangan ngeliat ke depan, apalagi ngelihat cecek ke atas, bahaya. Lagi sholat ngeliatin cecek kawin ya. Jangan ya. Ya. Gak boleh ngebayangin Ka'bah. Gak boleh sholat nggak boleh ngebayangin Ka'bah. Gak boleh ngebayangin apa-apa lagi sholatnya. Yang harus hadir ketika sholat hanya Allah. Dan Allah itu bukan ada di Ka'bah. Yang apa itu kemarin tuh yang di tasawuf itu ihsan kemarin itu ya. Anta budallaha ka'annaka taroh fa ilam takun tarohu fa innahu yaroka. Kemarin ya, rukun agama iman, Islam, ihsan. Ya, ihsan itu apa? Kalau rukun rukun agama kan 3, iman, Islam, ihsan. Iman rukunnya 6. Rukun iman kan 6. Rukun Islam 5. Rukun ihsan berapa kemarin? 2. Ya, rukun ihsan 2. Anta budallah kana kataro fa lam takun taro fa innahu yaro. Rukun ihsan 2. Apa? 1, ibadah seakan-akan melihat Allah. Pertama itu ya. Yang kedua, kalau nggak bisa, ibadah seakan-akan dilihat oleh Allah. Itu ihsan ya. Itu rukun ihsan itu ya. 2. 1, ibadah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak bisa, nggak nyampe ke makom itu, maka yang kedua, ibadah seakan-akan dilihat.
Jadi yang pertama mah melihat Allah, yang kedua mah dilihat. Lagi sholat, lagi ngaji, lagi tadarus, lagi puasa, lagi haji, lagi umroh, nggak boleh ngebayangin Ka'bah, nggak boleh ngebayangin lapad Allah, nggak boleh ngebayangin apa, pokoknya dua aja itu. Kita merasa lagi sholat melihat Allah, atau kalau nggak sanggup, nggak kuat, kita merasa lagi sholat dilihat oleh Allah. Nah, itu yang pasang di hati kita. Intinya mah setiap ibadah apapun hadirkan Allah di dalam jiwa kita, hadirkan Allah di dalam hati dan pikiran. Nah gitu. Ini kan kayak ngaji begini nih, ini kan ngaji ibadah nih. Nah maka ketika kita ngaji, yang harus hadir dalam hati, pikiran dan jiwa kita hanya Allah. Gak boleh mikirin cucian, gak boleh mikirin masakan, gak boleh mikirin utang ya. Tapi kalau lagi ngaji masih mending lagi ngaji mah ya. Karena kalau lagi ngaji mah kan ada yang ngajarin sama Abi nih. Ibu-ibu ayo iman ke Allah ya. Jadi ibu-ibu kan ke Allah lagi kan gitu ya. Kalau lagi ngaji mah ya terbantu kan. Ya kecuali kalau yang ngajinya nggak didengerin. Nah kalau ngajinya nggak ngedengerin mungkin dia bisa ngebayangin masakan kan itu ya. Habis pulang ngaji ntar ngapain kan itu ya. Tapi kalau lagi sholat, siapa yang ngebantuin kita untuk mengingat Allah ya? Karena kita sholat sendiri kan ya, nggak ada gurunya kan itu ya. Sholat masing-masing ya. Mana yang bisa ngebantuinnya? Bacaan. Bacaannya yang ngebantu ya. Dari mulai usolli kan itu ya, dari awal tuh ya. Sebelum usolli kan kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca doa dulu kan ya. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis ya itu ya. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ayyahdurun. Terus baca falaq binas biasanya apa aja lah sebelum takbir kita ya, menjaga supaya enggak diganggu sama setan ya. Kemudian baru terakhir usolli pada maghribi salasa rakaat mustaqbil, ada alillahi taala usolli kan. Itu kan udah mulai kita dituntun kan ya dengan bacaan itu, supaya usolli itu artinya gimana? Aku niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah. Tuh ada Allahnya ya, di usolli aja udah ada. Berarti kita sholat hanya untuk Allah, kepada Allah, mengharap ridho. Nah itu usolli. Terus baca, habis usolli baca apa? Takbir. Allah, ada Allahnya nggak? Ada lagi aja. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Tuh ya, kita di situ aja udah dituntun hati kita. Hanya Allah yang besar. Saya kecil, saya nggak mampu apa-apa. Lagi banyak masalah lagi pas sholat kita ya, lagi banyak masalah nih kita pas sholat ya. Allahu Akbar. Masalah saya mah kecil, cemen. Masalah saya punya Tuhan yang besar. Apa yang nggak bisa diselesaikan oleh Tuhan saya yang akbar? Apa sih masalah saya? Cuman punya utang 100 juta, nggak ada apa-apa. Ya, nggak, maaf. 100 juta dibanding dengan Tuhan kita yang besar, gedean mana? Gampang nggak Allah melunasin 100 juta? Mau mingguan, mau tahunan, Allah kalau mau melunasin utang 100 juta mau bagaimana? Mau mingguan apa tahunan? Allah kalau pengen nyelesain masalah kita, pakai waktu nggak? Innama amruhu iza aradallahu asyai'an ayaqula lahu kun. Kalau kata Allah lunas kun, Allah cukup bilang kun. Ada seminggu bilang kun. Berapa detik gitu? Ada segitu doang kan ya? Kun. Beres. Karena kita Tuhannya akbar. Gak ada artinya tuh 1 juta. Ya itulah gampangnya mah tanah wakaf ya. Hampir 500 juta lah itu tanah wakaf ya. Gak pakai tahunan, bulanan itu ya prosesnya ya. Kalau Allah udah berkehendak. Kalau buat Abi mah sama Umi sama kita ya ngumpulin segitu berapa lama kan itu ya. Tapi kalau Allahnya akbar soalnya ya. Kita punya Tuhan bukan asgor. Kalau asgor mah kecil ya. Tuhanku kecil. Ah itu mah bahaya itu ya. Tapi kan Tuhan kita akbar. Wodenya. Ini jangan dibayangin Tuhannya gede, awas nih ya. Awas nih juga jangan salah nih. Oh berarti Allah gemuk ya. Oh Allah obesitas, bukan. Akbar di sini akbar kekuasaannya, akbar ilmunya, akbar penglihatannya, akbar kehendaknya. Itu yang sifat 20 aja semua ya. Semua akbar. Akbar hidupnya, akbar penglihatan, akbar semua akbar. Gak ada yang kecil, Tuhan kita mah akbar semua. Ya itu ya, kita diingetin kalau kita masalah kan ya. Suami galak banget, gak pulang-pulang kan gitu. Masalah hidup kita ya. Begitu sholat,
Allahu Akbar. Kecil, masalah suami saya kecil. Kalau Allah mau bikin suami saya nurut, rajin, mudah. Detik ini pun dengan akbarnya Allah suami kita selesai. Kan jadi ya enak banget. Bawa sholat jadinya gitu ya Allah. Makanya sholat itu disebutnya mi'rajul mukminin, tempat naiknya seorang mukmin dan munajatnya kita kepada Allah, curhatnya kita kepada Allah ketika sholat. Selesai dengan sholat ya. Maka kalau udah ketemu kliknya, nikmatnya, khususnya sholat, gak mau kita cepet-cepet sholat, gak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Allah melantas jalan, gak ada. Gak ada. Dinikmati karena kita lagi curhat. Baru nyampe Allahu Akbar aja udah panjang banget curhat kita ya. Allah, ingat semua Allahu Akbar. Apa ya Allah? Udah beres Allahu Akbar terus kita baca apa? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Terus kata-kata bacaan sholat itulah yang menuntun kita agar kita tuh fokus ingatnya ke Allah aja dengan bacaan. Maka penting sholat fardu tuh diapalin itu ya artinya. Ya kalau artinya nggak tahu mah kita tetap aja ya baca-baca. Terjemahnya kan nggak tahu kita kan ya. Apa arti Allahu Akbar kabiro? Walau nggak tahu kan jadi hambar lagi ya. Nah, yang penting tuh diapalin itu ya yang sholat fardu usolli aku sholat. Itu supaya nanti nuntun. Tapi juga bukan berarti ketika sholat kayak sholat fardu juga jangan. Usolli aku sholat, yang begitu juga nanti hari sholat nggak boleh ya. Jadi kalau udah apal makan terjemahnya ya udah apal mau udah ngelotok udah di luar kepala kan jadi otomatis kan ya. Mulut mah alhamdulillahirabbil alamin arrahman, tapi hati kan gitu ya menjiwai makna dari segala puji milik Allah, Allah yang maha kasih sayang, Allah yang merajai kan semua begitu nanti ya. Jadi otomatis kan itu ya. Bukan diterjemahin ya juga jangan nggak boleh ya. At-tahiyatu diterjemahin nama kita ya, penghormatan, kebaikan itu bukan begitu juga nggak boleh gitu. Nggak begitu juga sholat itu nggak begitu gitu. Tapi tahapannya pahami arti bacaan sholat dulu, terjemahnya ya harus hafal. Nanti kalau udah hafal, ketika diucapkan agar bisa lebih dijiwai, gitu ya. Kalau udah bisa dijiwai, lebih gampang menghadirkan Allah di dalam hati kita. Tujuannya begitu ya. Kayak begini nih. Mau nih suruh ngomong sama Abi, mau nih good morning, mau nih ngomong gitu ya. Ayo diajarin sama Abi kan bisa ya. Mone, good morning, bisa nggak ngikutin Mone? Bisa ya. Tapi ketika Mone ngomong good morning, dia kan hambar ya. Apaan sih Bi? Good morning kan itu ya. Kalau nggak tahu mah artinya itu ya, hambar kan ya. Jangan bahasa Inggris lah, ribet. Bahasa Sunda wenya Mone-nya. Misalnya kan dia diajarin ya sama Abi. Ayo Mone, Abi ajarin nih. Atau wilujeng enjing kan itu ya. Ya Mone, bisa ya diajarin gitu ya. Ayo Mone, wilujeng enjing, bisa ngomong begitu Mone ya. Tapi ketika ngomong begitu, Mone kan nggak paham. Wilujeng enjing apa ya? Beda sama Teh Imei. Kalau Teh Imei ngomong, Mone atau Teh Imei ngomong ke Abi, Bi, wilujeng enjing. Beda nggak omongan Teh Imei yang ngerti artinya dengan omongan Mone nggak ngerti, beda nggak? Beda. Kalau Imei ngomong ke Abi, wilujeng enjing Bi, dihayati. Penuh dengan kesopanan karena dia mengatakan selamat pagi kepada gurunya misalnya kan gitu ya. Tapi kalau mau nih nggak tahu artinya, sambil tawa-tawa, Bi, wilujeng enjing Bi kan gitu ya. Karena dia nggak tahu artinya apa kan gitu ya. Itulah bedanya orang yang ngomong paham arti dengan orang yang ngomong dengan tidak paham artinya. Orang baca Allahu Akbar ketika sholat, kalau dia paham itu bisa menangis. Ngomong Allahu Akbar, tapi karena kita mah nggak tahu kan ya, Allahu Akbar, wah. Ayo aja angop kita lagi karena nggak menjiwai kan gitu ya, nggak menjiwai. Terus sholatnya pengen lama pengen cepat kan intinya. Suratnya juga yang pendek aja inna atau inna kalau kasar. Enggak. Cari surat yang memang mewakili hati kita. Lagi banyak masalah nih kita baca Alam Nasro. Agar ketika baca surah itu ketika sholat benar sesuai ini dengan keadaan kita. Atau kalau kita baru dapat kemenangan, baca iza jaa nasrullahi wal fath misalnya kan gitu ya. Agar ya
Ini bukti kemenangan Nabi dulu setelah perang kan gitu ya. Atau apa aja yang suka ngomongin orang, saya ini masih doyan nih gibah, ngupat, ngomongin orang, supaya ingat, supaya udah dong jangan ngomongin orang dulu. Baca dong wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka gibah, celaka. Ya Allah, kenapa sih gua masih ngomongin orang mulu, padahal kan bahaya banget itu, celaka. Baca wailul, kan semakin dijiwai sama kita ya, supaya kita jangan mudah jangan ngomongin orang mulu. Itu kan siksaannya nggak main-main. Orang yang suka lumajah itu yang suka ngomongin gibah ya. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu adada, yang menyangka bahwa hartanya bisa membahagiakan, menyelamatkan dia. Kan nggak bisa, harta kita nggak bisa. Gitu. Cari surat yang memang kita udah paham maknanya. Atau pengen kuat nih ketauhidan kita, baca dong kulhu Allahu ahad Allahus somad, kan gitu. Iya, maksudnya yang ibu-ibu paham aja ya. Saya bisanya cuman ina atau ina doang bi. Itu juga ina atau ina kemarin ngedengerin khutbah Idul Adha. Itu kan ayat Idul Adha ya, ina atau ina ya. Itu saya menjiwai banget bi, ina atau ina itu udah mah pendek kan itu ya. Terus emang saya ngerti, inna atau ina kal kausar, kamu sudah diberikan nikmat yang begitu banyak sama Allah. Fasoli, sholatlah kamu, wanhar, sembelihlah hewan kurban. Oh, jadi kalau udah dikasih nikmat harus mau ibadah. Inna syani'aka huwal abtar, siapapun orang yang membencimu, mereka akan diputuskan, dijauhkan, dicelakakan. Oh, berarti udah aja hidup mah fokus aja ibadah, beramal soleh, jangan dengerin orang bikin ngomongin kita, nggak usah. Ntar ke orang yang jahat ke kita mah bakal dibinasakan sendiri oleh Allah. Saya ngerti itu bi. Waktu kemarin dulu ada ngedengerin khutbah, ya udah bacain atoin aja terus sama kita. Nggak apa-apa ya, daripada baca ayat yang lain hambar, surat yang lain hambar ya, mendingan kita baca surat walaupun pendek tapi dijiwai. Ulhu ke atau satu ayat nggak apa-apa. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Udah baca ayat itu aja. Iya ya, saya selalu mendustakan nikmat selama ini, padahal nikmat Allah begitu banyak. Udah baca aja ayat itu, yang penting dijiwai ya. Daripada baca Al-Baqarah, baca yang panjang-panjang tapi nggak tahu maknanya, ngapain? Cuman pengen keren doang, ngapain? Allah nggak resep yang kayak begituan mah ya. Biar disebut tahfidz, biar disebut ini, tapi hambar, nggak usah. Udah baca aja kulhu falak binas, penting kita tahu maknanya kan, tahu kan ya. Sambil kita belajar lagi tafsirnya pelan-pelan ya. Nanti kalau tahu mah tafsirnya baca apa juga, jadi enak ya. Mana tadi mau nih, jadi kesini jadi mau nih. Dari mana tadi ya? Dari tadi kan sholat ngingetin Ka'bah tadi kan gitu ya. Sholat ngebayangin Ka'bah. Semua nabi nikah secara syariat agama, hanya syariatnya beda-beda kan gitu ya. Kayak sholat juga kan beda-beda, ada yang kunut, ada yang gak kunut kan gitu ya. Terus ada yang wudhu batal sama istri, ada yang gak batal tadi itu kan begitu ya. Terus mana lagi mana? Iya, kelampian kejauhan, melencengnya kejauhan ini mana ya? Dari mana tadi mulainya kita? Wali nikah kan itu ya, beda-beda itu kan ya. Nur pertama diciptakan nur kanjeng Nabi Muhammad tadi kan gitu ya. Terus nurnya disimpan di tulang rusuknya Nabi Adam, dipindahin ke dahi, dipindahin ke telunjuk. Maka sunat ketika baca tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, ngelihat telunjuk Allah satu esa, dan melihat bahwa dulu nur Nabi pernah ditaruh di telunjuknya Nabi Adam. Tapi ketika sholat mah harus lihatnya ke tempat sujud. Dari itu kan gitu ya. Nah dari situ kan ya, jangan ngelihat kemana-mana. Nah gitu ya. Dari situ terus hatinya menghadirkan Allah, merasa melihat Allah atau merasa dilihat Allah. Semua ibadah harus seperti itu tadi gitu ya. Mau sholat, mau ngaji, mau ini kan. Kalau ngaji mah ada guru yang bisa nuntun supaya ingat ke Tuhan. Tapi kalau lagi sholat, siapa yang nuntunnya? Bacaannya. Nah dari situ tadi kan ya. Dari situ nyambung ya kan tadi ya.
Makanya penting kita tahu arti bacaan-bacaan sholat supaya nanti bacaannya semakin bisa dijiwai. Beda dengan yang nggak tahu artinya, kan bakal hambar ya, nggak bagus bacaannya juga ya, hambar lah gitu ya. Ke situ kan tadi ya. Kepada rahim perempuan yang bersih pula dari Nabi Adam ya sampai Abdullah itu orang bersih semua ya. Sampai dari Abdullah nanti dipindahkan ke rahim Siti Aminah. Aminah juga wanita sangat terjaga kehormatannya ya, sampai lahirlah Kanjeng Nabi. Jadi begitu keturunan Nabi nggak ada yang kehalang dengan orang-orang yang jeleknya, nggak ada gitu. Keturunan itu terjaga semua ya sampai Siti Aminah. 2. Ini menandakan bahwa Rasul ada keturunan orang Muslim, tidak ada di antara nenek moyang yang kafir. Nah ini juga pegang ya. Gak ada satupun keturunan nenek moyang kakek Nabi sampai Adam itu ada orang kafirnya, gak ada. Kan suka jadi perdebatan juga ini ya, gimana agama kakek moyangnya Nabi sebelum Islam? Semua Islam, tapi ingat Islamnya versi syariat nabi-nabi terdahulu ya. Islamnya begitu ya, nggak kayak Islamnya Nabi Muhammad syariatnya maksudnya. Tapi tentang mereka mempercayai Allah Tuhannya mah sama ya. Ketauhidannya sama semua ya. Praktek ibadahnya yang beda-beda ya. Karena tergantung syariat Nabi masing-masing ya. Kayak sholat, kayak puasa kan beda-beda ya. Kayak nikah kan beda-beda. Tapi tentang ketauhidannya mah sama gitu ya. Nggak ada yang kafir ya, yakin ya. Kita nggak boleh ragu nih. Pokoknya keturunan Nabi sampai ke atas nggak ada yang satupun yang kafir, nggak ada. Semuanya orang yang beriman kepada Allah, semuanya orang yang melaksanakan syariat agama Allah gitu ya. Tidak ada yang kafir karena tidak ada istilah orang suci, karena tidak ada istilah orang suci kecuali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi yang disebut orang suci mah hanya satu, kalau orang itu sudah beriman kepada Allah. Orang kafir disebutnya orang yang najis, orang yang kotor. Tapi ini jangan diomongin ke ini membuat kita ya. Jangan bilang orang kafir loh, najis lu, kotor lu, jangan ya. Ini mah pemahaman kita secara agama kita, yang disebut suci adalah iman, yang disebut kotor adalah kalau tidak beriman. Itu berarti kafir. Sampai situ mau nanti kita lanjutkan wa mimma yajibu aidon ayyuk lama anna lahu haudon. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya Rabb.